Halo Sobat Film, ketemu lagi di Klise Film. Film kali ini menceritakan seorang gadis buta yang cantik bernama Haijo. Dengan keberuntungannya, ia selalu ditemani pria tampan dalam hayalannya yang bernama Donggusi. Donggusi adalah daber film. Ia selalu menemaninya kemanapun dan menceritakan hal-hal indah saat bersama Haijo. Seolah-olah Donggusi inilah matanya Haijo. Haijo sangat mencintai Donggusi. Begitu juga Donggu. Cintanya cinta mati sama Haijo. Sampai suatu ketika keadaannya berubah saat Haijo mendapatkan donor mata. Saat Haijo bisa melihat, Donggusi harus berbohong pada Haijo kalau ia tidak bisa menemuinya. Tetapi Donggusi selalu mengawasinya. Ditambah lagi ada seorang polisi bernama Junha yang selalu mendekati Haijo. Donggusi harus berusaha menjauhkan mereka, atau bisa kita sebut dengan persaingan daber PS polisi. Tapi rencana Donggusi selalu diganggu oleh pria aneh komplotan geng naga yang menuntut balas pada polisi Junha. Bagaimanakah kelanjutannya? Ayo lanjut saja. 이거 좀 먹어봐. Seorang gadis yang buta tapi cantik bernama Haijo yang bekerja sebagai pemain piano di sebuah bar. Ia selalu ditemani si pria tampan bernama Donggusi. Haijo sangat menyukai Donggusi. Ya, walaupun Haijo tidak bisa melihatnya. Itu dikarenakan Donggusi selalu menemaninya ke tempat-tempat yang indah dalam bayangannya Haijo, sesuai dengan yang diceritakan Donggusi. Haijo pun menganggap Donggusi adalah matanya. Donggusi selalu menemani waktu luang Haijo, bahkan itu ia jadikan rutinitasnya untuk menyenangkan Haijo. Inilah pengorbanan lelaki. Sampai rutinitas Donggusi berakhir. Saat Haijo ia jemput selesai bekerja di sebuah bar. Yang saat itu Donggusi mengikat tali sepatunya. Haijo tiba-tiba menerima telepon bahwa ada pendonor mata untuknya. Betapa senangnya Haijo mendengar kabar ini. Akan tetapi, ini sebenarnya wujud asli dari Donggusi. Hal itu sangat buat Donggusi gelisah sampai tidak fokus kerja. Ya, sebagai pengisi suara monster luar angkasa, ia selalu menganggap dirinya seperti monster. Hihi. Nah, awal mula pertemuan Donggusi dengan Haijo sebenarnya ia hanya membantu mengantar Haijo pulang. Sampai ia membohongi Haijo kalau ia adalah supir taksi. Rutinitas itu pun terus-terusan Donggusi jalani karena ia suka sama Haijo. Bisa dikatakan Donggusi jadi supir pribadinya Haijo. Tapi lama-kelamaan Haijo tahu juga kalau Donggusi kayaknya bukan supir taksi. Tapi itu nggak masalah. Hari terus berjalan. Haijo ketinggalan HP-nya dan Donggusi akan mengembalikannya. Saat itu Haijo pun mulai percaya dengan Donggusi. Apalagi saat Donggusi mengikat tali sepatunya. Tapi saat Haijo meraba wajahnya, Donggusi tiba-tiba Donggusi malah nggak kepedean karena bekas luka di alisnya itu. Kemudian Donggusi memberikan bayangan tentang rupanya. Inilah masalah yang sebenarnya. Si Donggusi malah menggambarkan wajah temannya yang bernama Junha. Ini nih. Ia kenal Junha saat pernah manggung pada sebuah acara. Junha punya banyak sekali penggemar dan gadis-gadis banyak yang suka padanya. Sementara Donggusi cuma punya 2 penggemar laki. Hihi. Hal inilah yang membuat Donggusi tidak pede dengan dirinya. Makanya ia ceritakan wajah Junha sebagai rupanya pada Haijo. Dan pada saat Haijo berkencan dengan Donggusi, kejadian yang sebenarnya tidak seperti yang Haijo bayangkan. Lihat. 해주는 내가 하늘에서 안 떠도 되는 눈을 그렇게 뜬다고 좋은 것만 있었는데 내 얼굴도 볼 텐데. Tiba saatnya operasi Haijo berhasil. Ia sudah bisa melihat keluarganya. Haijo memanggil Donggusi.
tapi ayahnya sama sekali tidak mengetahui siapa itu Deng Gesi. Dengan membawa buket, Deng Gesi sangat gelisah saat pertemuannya dengan Haijo. Tapi Deng Gesi memberanikan diri. Kok malah jadi gini ya? 친구 정석이라고 합니다. Ya, karena nggak pede, Deng Gesi bohong lagi. Ia mengatakan kalau dirinya adalah Junsuk untuk mewakilkan kedatangan Deng Gesi, karena Deng Gesi tidak bisa datang. Suka bohong lu. Hal ini buatnya stres sampai begini ya. Sampai di tempat kerja pun kestresan ini masih dibawa. Lihat tuh si Deng Gesi. Hal ini malah mengganggu hidupnya. Saat istirahat kerja, tiba-tiba ada telepon dari Haijo. Haijo selalu ingin Deng Gesi menemuinya. Tapi karena Deng Gesi nggak pede dengan dirinya, ia jadi selalu bohong. Saking stresnya, Deng Gesi sampai ke dokter untuk operasi plastik. Tapi kata dokter, kalau ia operasi, itu sama saja dengan mati. Yah, nggak jadi deh. Sedangkan Haijo yang terus-terusan menelpon Deng Gesi, tapi Deng Gesi selalu berbohong dan ia selalu gelisah. 미쳤냐? Suatu hari Haijo berjalan sendirian menelusuri jalan menuju tempat tinggal Deng Gesi dengan ingatannya. Sesampainya di sana, Haijo belum sadar padahal ia sudah melihat fotonya sendiri di kamar ini. Tiba-tiba Deng Gesi muncul dari kamar mandi. Ya, Deng Gesi terus saja berbohong karena ini kesalahannya dari awal sih ya. Kali ini ia mengatakan kalau Deng Gesi sedang berada di Hawaii untuk mengisi suara monster. Sampai buat Haijo menangis karena ia tidak pernah memberitahukan hal ini. Ya, si Haijo percaya-percaya aja ya. Keesokan hari, si Deng Gesi ini dengan sembunyi-sembunyi menaruh kartu pos palsu berisi surat di kotak pos rumahnya Haijo. Betapa senangnya Haijo mengetahui surat dari Deng Gesi. Ia suruh adiknya untuk membacakannya. Sementara Deng Gesi terus-terusan membuat surat pos palsu untuk hari esoknya. Mau tidak mau, Haijo pun harus mengirimkannya surat. Jadi ia harus belajar menulis juga. Yuhui. 화이팅! Deng Gesi pun menjalankan operasi untuk menghilangkan luka di alisnya. Semoga berhasil ya. Malamnya, seusai kerja, Haijo tiba-tiba melihat pria yang sesuai dengan bayangannya dulu. Pria itu melambai-lambaikan tangannya. Jangan-jangan hantu. Haijo pun berlari mendekatinya sambil teriakkan. Tapi kok malah disusul 3 pria berlari juga di belakangnya. Ya, ternyata pria ini adalah polisi yang sedang memanggil 3 rekannya untuk mengejar penjahat. Haijo salah mengira, ini semua gara-gara Deng Gesi. Haijo terpaksa harus ikut juga dalam aksi kejar-kejaran penjahat ini. Sampai Haijo pun ikutan di mobil tempat penjahat ini untuk pulang. Polisi yang bernama Junha ini seketika suka dengan Haijo saat Haijo memberikan perhatian pada salah satu penjahat. Sesampainya di depan rumah Haijo, tiba-tiba Junha mengikat tali sepatunya Haijo. Kok percis ya kayak Deng Gesi? Tapi kejadian tak terduga terjadi. Waduh, gawat, seketika ibu dan adiknya Haijo juga keluar. Kan jadi malu tuh si Junha. Di sisi lain, si Deng Gesi yang operasi di alisnya pun saatnya dibuka. Tapi kenapa ya dokter kok malah kaget dan menaruh tansoplas di alisnya? Hai, pasti gagal ya. Junha tiba-tiba mendatangi rumah Haijo dan memaksa Haijo pergi jalan-jalan. Itu sangat membuat Deng Gesi muak saat melihat itu. Deng Gesi pun mengikutinya, tapi di sebelahnya juga ada pria aneh yang mengikuti Junha. Sampai di tempat makan, Junha yang menceritakan tentang dirinya pada Haijo kalau ia adalah penangkap geng naga. Itu membuat si pria aneh ini marah. Yang ternyata si pria aneh ini adalah komplotan geng naga. Ia mau menuntut balas pada Junha karena menangkap semua teman-temannya. Sampai larut malam mereka mengikuti Junha dan Haijo. Tapi si pria aneh ini malah buat Deng Gesi kacau.
kacau. Hadeh. Junha yang berbalik hampir saja menghajar Donggosi. Untungnya dia ingat kalau Donggosi temannya. Keesokan paginya, Haijo langsung menerima surat dari Donggosi yang mengatakan agar Haijo tidak dekat-dekat dengan polisi. Ini merupakan strategi Donggosi agar Haijo tidak menyukai yang lain. Haijo pun langsung percaya pada omongan Donggosi dan menjauhi si Junha. Hai. Sekarang Donggosi yang gagal operasi malah jadi kayak gini. Malam harinya yang saat itu hujan, Haijo menantikan Donggosi seusai kerja. Tiba-tiba saja ada yang pegang tangannya. Ternyata si Junha. Hal itu buat Haijo menangis karena teringat Donggosi. Yang sabar ya Haijo. Kejadian ini juga diikuti oleh Donggosi dan si pria aneh ini yang selalu memanfaatkan Donggosi untuk mengkilingnya. Mengkiling Junha maksudnya ya. Sampai saat Junha mengantar Haijo ke rumahnya pun selalu diintai oleh Donggosi dan pria aneh ini. Pria aneh ini membawa kereta dorong yang berisi banyak batu yang rencananya untuk menghajar Junha. Tapi Donggosi tidak menyetujuinya. Saat pria aneh ini mengatakan kalau Junha dan Haijo akan melakukan ciuman, si Donggosi yang awalnya nggak setuju sama rencana pria aneh ini malah jadi lebih panas dan mendorong kereta tersebut bersama pria aneh ini di dalamnya untuk tabrak Junha. Tapi yang terjadi, mereka malah benar-benar berciuman. Besoknya, Donggosi selalu menggagalkan rencana Junha untuk temui Haijo dengan berbagai alasan. Sampai harus maksa begini ya. Sampai akhirnya Donggosi telat bangun dan mereka kali ini Donggosi benar-benar kecolongan. Di dalam bar ini, Donggosi sangat panas saat melihat Junha merayu-rayu Haijo. Hal ini dimanfaatkan oleh si pria aneh ini dengan memberikan Donggosi botol untuk dilemparkan ke arah Junha. Sementara pria aneh ini yang mematikan lampu. Tapi yang terkena botol malah Haijo. Aduh, gawat. Junha malah jadi semakin dekat dengan Haijo dan Haijo percaya kalau Junha benar-benar pria yang baik. Besok paginya sedang asik-asiknya menghayal, Donggu malah diganggu si pria aneh ini. Karena penyembuhan luka Donggosi sangat lama, hal itu membuatnya mengamuk mau hajar dokter ini. Santai dong. Masih ada solusi terbaik, yaitu ini. Besoknya, Donggosi melihat Junha menjenguk Haijo. Saat itu ia sadar kalau Junha sangat menyayangi Haijo. Hal ini membuatnya harus mengikhlaskan Haijo dengan Junha. Karena ia percaya pada Junha bisa menjaga Haijo dengan baik. Saat itu juga Donggosi langsung menelpon Haijo. Haijo menangis dan melaporkan ada pria yang melempar botol ke arah kepalanya. Padahal itu kan ulah Donggosi sendiri. Tapi kali ini sungguh kebohongan yang menyedihkan buat Donggosi. Ia harus pura-pura mengatakan menyukai gadis lain di Hawaii. Tapi bukannya buat Haijo tidak menyukai Donggosi lagi. Malahan si Haijo juga mau ke Hawaii dengan marah. Sementara Donggosi benar-benar berangkat menuju Hawaii. Saat itu ia bertemu dengan Junha. Kali ini ia meyakinkan Junha kalau dia sangat pantas buat Haijo. Teman Donggosi yang bernama Junsuk ini tiba-tiba dipanggil oleh seorang gadis dan itu adalah Haijo. Haijo yang ke bandara melihat kartu pos seperti kartu pos Donggosi mulai curiga. Ditambah lagi saat melihat kedatangan Junsuk, ia mulai sadar kalau selama ini ia diolok-olok oleh Donggosi. Haijo pun menelusuri bandara itu dengan menerobos. Hal ini menyebabkan Haijo diamankan di ruang security, tapi di sebelahnya juga ada dia. Kenapa mereka bisa bertemu di sini? Kan jadi begini. Apalagi saat Junha tiba dan menyebutkan nama Donggosi. Jadi kikuk loh. Dengan diam-diam Donggosi melanjutkan perjalanan tapi diserang. Haijo sangat marah pada Donggosi karena ia sudah mengetahui kebenarannya. Jadi sedih kan? Ya, beberapa hari kemudian setelah Donggosi sampai di Hawaii, Junha selalu menjaga Haijo. Jangan-jangan mereka sudah jadian. Saat Haijo masuk ke rumah, tiba-tiba saja si pria aneh ini ngeledekin Junha dari kejauhan dan langsung sembunyi.
Junha yang mencarinya, tiba-tiba ia melihat Haejo keluar melihat kotak posnya yang tidak ada surat. Hal ini membuat Junha sadar kalau Haejo masih menunggu Dong Ge-si. Besok paginya, Junha mencuri surat-surat di kotak posnya Haejo. Sampai di kantor, Junha membaca surat yang dibuat oleh Haejo kepada Dong Ge-si yang berisi tulisan kalau Haejo juga mencintai Dong Ge-si. Junha langsung merencanakan sesuatu dan surat itu pun langsung ia kirim pada Dong Ge-si. Dong Ge-si sangat sedih membaca surat Haejo serta mengingatkan kenangan bersama Haejo. 동건씨 Tapi di sana juga terselip surat dari Junha yang membuat Dong Ge-si marah dan pergi dari HW langsung menemui Junha. Karena isi surat itu adalah ucapan Junha yang tidak mau lagi menjaga Haejo, padahal itu adalah rencana Junha agar Dong Ge-si menemui Haejo. Dong Ge-si langsung temui Haejo. Pakai jatuh pula. Bikin malu. Kali ini Dong Ge-si mengatakan yang sebenarnya pada Haejo dan di sana juga ada Junha yang memberikan kode pada Haejo bahwa itu adalah rencana mujarab. Haejo tetap saja seperti yang dulu, tetap mencintai Dong Ge-si dan seperti biasa mereka berpelukan. 나 구동건이라니까. 해줘야 한 번만. 탈큐 그런 게 있어서 내가 성형외과도 갔었는데. 바보야. 동건 씨가 기쁘고 Dan gak usah dilanjutin lagi deh bagian yang ini. Coba aja Dong Ge-si jujur dari awal. Hadeh. Tapi kejadian tragis menimpa Junha saat keluar dari bar ini. Ia didatangi pria aneh ini dan langsung menusuknya secara membabi buta. Kenapa Junha harus mengalami hal ini? Ternyata yang ia gunakan cuma pisau mainan anak-anak. Hai, dan si pria aneh ini dengan pedenya pergi. Film pun berakhir dengan aksi Junha mengejar si pria aneh ini. Oke sobat film, itulah tadi film komedi romantis. Semoga saja kita juga menemukan kebahagiaan dengan pasangan masing-masing. Jaga selalu kesehatanmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di review selanjutnya. Goodbye. See you next time.